Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Juwita Muhdi, NIM 1914040048 dari kelompok 3. Sebagai pembicara pertama akan menjelaskan mengenai taksonomi Bloom ranah kognitif. Ya, satu, pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi. Taksonomi berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, atau juga dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan beserta dengan kawan-kawannya. Pada tahun 1956 terbitlah karyanya Taxonomy of Educational Objective Cognitive Domain. Pada tahun 1964 terbitlah karyanya Taxonomy of Educational Objective Affective Domain dan karyanya yang berjudul Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning pada tahun 1971, serta karyanya yang lain Developing Talent in Young People tahun 1985. Taksonomi ini mengklasifikasikan sasaran atau tujuan pendidikan menjadi 3 domain, yaitu ranah kawasan, kognitif, afektif, dan psikomotor, dan setiap ranah dibagi menjadi ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut yang secara konvensional telah lama dikenal taksonomi tujuan pendidikan yang terdiri atas aspek cipta, rasa, dan karsa. Selain itu juga dikenal istilah penalaran, penghayatan, dan pengamalan. 2. Taksonomi Bloom ranah kognitif. Ranah kognitif mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Ranah kognitif ini terdiri dari 6 level, yaitu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan, mengingat atau recall, ataupun mengenal kembali, yaitu recognition. Kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Pada level kedua, akan mengalami pemahaman atau comprehension. Nah, di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap makna dan arti tentang hal yang dipelajari. Adanya kemampuan dalam menguraikan isi pokok bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain. Kemampuan ini setingkat lebih tinggi daripada tingkat kemampuan pengetahuan. Pada tingkat yang ketiga ada penerapan atau application. Kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi suatu kasus ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Belum membagi ranah kognitif ke dalam atau suatu masalah yang konkret atau nyata dan baru. Kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya. Adanya kemampuan dinyatakan dalam aplikasi suatu rumus pada persoalan yang dihadapi atau aplikasi suatu metode kerja pada pemecahan problem baru. Misalnya menggunakan prinsip. Kemampuan ini setingkat lebih tinggi daripada kemampuan pemahaman. Pada level keempat ada yang namanya analisis. Di tingkat analisis ini, seseorang mampu memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi dengan informasi yang lain. Kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Kemampuan ini setingkat lebih tinggi daripada kemampuan penerapan. Pada level kelima ada sintesis. Kemampuan untuk membentuk satu kesatuan atau pola baru. Bagian-bagian dihubungkan satu sama lain. Kemampuan mengenal data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam membuat suatu rencana penyusunan suatu pelajaran. Misalnya kemampuan menyusun suatu program kerja. Kemampuan ini setingkat lebih tinggi daripada kemampuan analisis.
Dan yang terakhir atau yang paling puncak ada yang namanya evaluasi atau evaluation. Nah, kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu materi pembelajaran. Argumen yang berkenaan dengan sesuatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis dan dihasilkan. Kemampuan untuk membentuk sesuatu atau beberapa hal bersama dengan pertanggungjawaban pendapat berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kemampuan menilai hasil karangan. Kemampuan ini dinyatakan dalam menentukan penilaian terhadap sesuatu. Jika kognitif ini digambarkan sebagai tangga, maka evaluasi akan berada di tangga teratas dan juga pengetahuan berada di tangga pertama. Penguasaan ranah kognitif peserta didik meliputi perilaku peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual, seperti pengetahuan serta keterampilan berpikir. Pengetahuan serta keterampilan peserta didik dapat diketahui dari berkembangnya teori-teori yang dimiliki oleh peserta didik, serta memori berpikir peserta didik yang dapat menyimpan hal-hal baru yang diterimanya. Misalnya, peserta didik baru belajar mengenai definisi dan drama, teater, serta tata panggung. Pada umumnya, peserta didik yang ranah kognitifnya kuat dapat menghafal serta memahami definisi yang baru diketahuinya. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam mengingat teori yang baru didapatnya sangat kuat. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Asara, NIM 1914040045. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai alat evaluasi tes dan non-tes. Yang pertama, teknik tes. Pengertian tes. Tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada teste untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. Atas dasar respon tersebut ditentukan tinggi rendahnya skor dalam bentuk kuantitatif. Selanjutnya dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan untuk ditarik kesimpulan yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, fungsi tes. Fungsi tes yang pertama yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, tes yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran sehingga dapat diketahui sejauh mana program pembelajaran yang telah ditentukan telah tercapai. Selanjutnya, penggolongan tes. Penggolongan tes yang pertama berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan peserta didik. Tes dibagi menjadi yang pertama, tes seleksi, sering dikenal dengan ujian ringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru. Yang kedua, tes awal. Tes awal sering dikenal dengan istilah pretest. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Selanjutnya, tes akhir sering dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, tes diagnostik, yaitu tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kelima, tes formatif, yaitu tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, tes sumatif, yaitu tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan suatu program pengajaran selesai diberikan. Di sekolah, tes ini dikenal dengan istilah ulangan umum atau evaluasi belajar tahap akhir. Selanjutnya yang ke B, yaitu penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkapkan. Yang pertama itu ada tes intelijensi, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap
dan mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua, tes kemampuan, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh tester. Yang ketiga, tes sikap, yakni salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitarnya. Selanjutnya, tes kepribadian, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah, seperti gaya bicara, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, tes hasil belajar, yang sering dikenal dengan istilah tes pencapaian, yaitu tes yang biasanya digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi peserta didik. Kemudian yang ketiga, penggolongan tes, yaitu apabila ditinjau dari segi cara pengajuan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya. Tes ini dibagi menjadi dua, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis yaitu tes di mana tester dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis, sedangkan tes lisan yaitu tes di mana tester di dalam mengajukan pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan. Selanjutnya kita masuk ke teknik evaluasi yang kedua, yaitu teknik non-tes. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Adapun contoh dari teknik evaluasi non-tes diantaranya yang pertama observasi, kemudian wawancara, skala sikap, angket, pemeriksaan dokumen, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai alat evaluasi tes dan non-tes. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maidatul Putri, NIM 1914040059. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya suatu interval yang ada dalam suatu alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka variabel yang akan diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Pengukuran adalah penetapan atau pemberian angka terhadap suatu objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Contohnya adalah jika indikator nilai mata kuliah B diberikan untuk mahasiswa yang mendapat nilai 60-70 dan untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai A yaitu besar dari 70. Pengukuran terkait dengan aturan yang dapat didefinisikan. Misalnya, kita katakan aturan terdapat dalam skala Likert yang memberikan nilai 1 hingga 4 dengan kategori tidak setuju, kurang setuju, ragu-ragu, atau setuju. Terdapat 4 jenis skala yang dapat digunakan untuk mengukur atribut dalam statistika. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah dan rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal yang bisa dibedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya. Skala ini merupakan salah satu jenis pengukuran di mana angka dikenakan untuk objek atau kelas objek untuk tujuan identifikasi. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual atau kelompok, sebagaimana contoh pengklasifikasi jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan area geografis.
Dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut digunakan angka-angka sebagai simbol. Contohnya jenis kelamin respondennya laki-laki sama dengan 1, wanita sama dengan 2. Yang kedua itu skala ordinal. Skala ordinal lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkat objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Skala ini merupakan salah satu jenis pengukuran di mana angka dikenakan terhadap data berdasarkan urutan dari objek. Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang sejumlah relatif karakteristik yang berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Tingkat pengukuran ini mempunyai informasi skala nominal ditambah dengan sarana perikat relatif tertentu yang memberikan informasi apakah objek memiliki karakteristik yang lebih atau kurang, tetapi bukan berapa banyak kekurangan atau kelebihannya. Selain itu, yang perlu diperhatikan dari karakteristik skala ordinal adalah meskipun nilainya sudah memiliki batas yang jelas tetapi belum memiliki jarak atau selisih. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal, skala ordinal, dengan ditambah karakteristik lainnya, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, penelitian dapat melihat besar perbedaan karakteristik antara satu individu atau objek dengan lainnya. Yang keempat itu skala rasio. Skala pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, ordinal, dan interval. Dengan kelebihan skala ini mempunyai nilai nol atau empiris absolut. Nilai absolut nol tersebut terjadi pada saat ketidakhadiran satu karakteristik yang sedang kita ukur. Pengukuran rasio biasanya dalam bentuk perbandingan antara satu individu atau objek tertentu dengan lainnya. Oleh karenanya, pada skala rasio pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Tinggi dan berat adalah dua contoh nyata di sini. Seorang yang memiliki berat 100 kg boleh dikatakan 2 kali berat dibandingkan orang yang beratnya 50 kg. Dan orang yang beratnya 150 bisa dikatakan 3 kali beratnya orang yang beratnya 50 kg. Dalam skala rasional memiliki makna empiris absolut, yaitu tidak selalu satu pun dari properti yang diukur benar-benar eksis. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.